kudus, nah anak langsung. Yuk. Kami singgah ke salah satu desa adat di Bali. Salah satu desa tertua yang disebut Bali Age, Tenganan Pegeringsingan. Letaknya di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali Timur. Sedang ada upacara Mu'un di sini, yaitu upacara memperingati 1 tahun kematian salah seorang warga. Menu inti di tradisi Mu'un sebagian besar adalah daging. Tapi bukan daging yang membuat sebuah masakan memiliki identitas, melainkan bumbu atau rempah-rempahnya. Daging bisa diimpor dari negara lain yang bahkan memiliki 4 musim. Tapi tak semua bumbu dan rempah bisa tumbuh di segala musim. Setelah menu penuh daging di upacara Mu'un, warga Tenganan memasak satu menu penyeimbang berbahan tanaman. Setelah selesai kegiatan upacara, besoknya acara bersih-bersih. Nah, di sanalah sebenarnya warga yang ikut terlibat dalam kegiatan bersih-bersih itu menikmati yang betul-betul sayur yang bagaimana ya? Karena sehari sebelumnya itu kan cenderung daging yang muncul dia. Yang namanya pas-pasan. Gimana cara menentukan daunnya warna kayak gitu ya bentuknya? Enggak, ada juga yang bentuk lain. Ada buahnya. Ada biasanya justru dia buahnya. Ini kalau ini beda dia. Ini harus dibedakan. Ini yang nanti banyak. Nah, ini yang dominan biasanya. Ini saya dapat dari ibu. Ini namanya kutil balang. Sebenarnya kalau di Tenganan, alam khususnya Tenganan, sebenarnya kalau ukuran sayur itu masih cukup disediakan oleh alam Tenganan. Tapi bukan berarti lebih mudah, karena harus mengumpulkan minimal 5-10 jenis tanaman liar. Ini sembah kuning, ambil yang itu. Kemudian ini baru kliki sayur nih. Wayan domplong,
salah satu warga Tenganan yang masih memanfaatkan tanaman liar untuk kemudian diolah menjadi jukut ononan. Yang namanya ononan itu bisa dijadikan. Apa artinya ononan? Onon itu ngonon artinya mengonon mencari apa ya? Bisa dibahasakan ngonon itu apa? Kita cenderung ngonon itu cenderung masuk ke daerah-daerah yang agak hutan sedikit. Kalau ini enak nih, tapi yang muda cenderung yang muda. Delungdung. Ya delundung. Namanya jukut ononan atau sayur ononan. Ini yang harus lebih banyak daripada yang lain. Nah, kemudian minimal 5 jenis daun yang berbeda yang dijadikan sayur. Kenapa 5? Karena satu jenis daun itu nutrisi yang terkandung dalamnya tidak cukup. Nah, untuk melengkapi, untuk saling mengisi atau melengkapi minimal 5. Kalau bisa sampai 10 jenis daun yang berbeda dipakai untuk sayur. Punya nih, kita nanti ononan yang nanti ini bumbunya digoreng sedikit. Ini sayur-sayuran yang kita kemarin sudah cari ya, sore ya. Ketika ya ini buat Untuk sayur-sayur. menu sayur ya. Yang Bumbu sayur ononan. Udah bangun. Kamu ngai apa sih gede bumbunya mungkin beli. Oh, itu gitu ya, tangannya itu. Ngalan lung di mana, Pak? Oh. Bos. Betul. Cek dia 1 menit apa? Apanya? Nyelapin daunnya. Ya, 5 menit lah. Kita hijau. Ini tadi Jantung pisang. jantung pisang. Terus kemudian kita masukkan daun yang Yang hijau ini. berapa? 7 jenis ya 7 tadi? jenis. 7 jenis. Daun Kita masukkan. ononan gitu. Daun ononan kita masukkan. Ini apa? Garam ya? Garam. Hanya pakai garam, tidak pakai penyedap. Tidak pakai MSG lah ya. Iya. Cukup garam putih. Sama sekali nggak boleh dicicip, Li. Enggak. Cuma kita nanti cium baunya. Kalau kurang, rasa kurang kita tambahkan lagi garam. Itu
Berarti memang sudah aturan semuanya chef di tanganan ya? Iya. Semua koki ya? Oke. Tidak sopan kalau cicipi. Tapi sih lebih kurang dah daripada lebih asin, nanti kan sulit. Bahasa Islamnya itu dikombinasikan dengan apa namanya, Hindu. Oh ya, warnanya luar biasa ya. Iya, betul. Bapak saya dulu Sayur ononan. Cukup tanaman. Di Desa Ngis, Banjar Pekarangan, warga memasak urap dan pepes palem. Urap adalah campuran aneka sayur, rempah, dan parutan kelapa. Sementara pepes palem adalah pepes udang air tawar. Itu apa saja bumbunya? Bawang goreng di. Bawang goreng. Goreng sama daun apa ya, cabai Jawa. Oh, cabai Jawa. Ya, cabai Jawa namanya itu ya, yang Tabie atau cabai bun mempunyai nama latin piper longom. Dikenal juga dengan sebutan cabai Jawa. Bisa dicabut harus pakai pisau. Harus pakai pisau. Ya. Jadi apa saja bumbunya? bumbunya bumbu Bali, Pak. Macam-macam, ada jahe, Jahe, kencur, lengkuas ya, sama bawang putih, bawang merah, sama cabai. Kalau di sini lawar ya. Lawar bisa, urap. Kalau lawar biasanya ada darahnya. Nama saya Iwayan Surana. Nama Surana dari Pekarangan. Iya, di sini gundul. Bapak mulai nanam. Iya, saya merintis di sini mulai nanam. Apa saja yang ditanam, Pak? Pisang, nangka, ini kelapa, ya lain sebagainya nih saya menanam di sini. Tahun berapa itu, Pak? Saya menanam ini tumbuh-tumbuhan tahun 94. Kencur, kunyit. Apalagi Lagi kunyit. oh, udangnya langsung dicampur ini. Iya, dicampur ini. Mau minta apa? Dikasih Ya, kelapa. apa? Nah, lagi daunnya kan. Emak. Ya, lalu dipanggang. Itu nyari udangnya, nyari sendiri. Suami yang nyari. Oh, nyari ya. di sungai. Oh, masih banyak di sini, di sungai. Masih Masih. banyak. Masih. Jadi kalau ke sungai pasti dapat ya. Iya. Bahan baku pepes palem berkaitan pula dengan keberadaan mata air dan kebersihan sungai. Tanpa sungai yang bersih, tak ada udang air tawar untuk pepes palem. Dikit aja ya. Ini ada sayurnya, ada sate. Ya.
Berarti isinya apa ya Bu tadi? Ini ada sayur urap, ayam pepes palem, ada sate laut, ada pepes ikan laut. Tenganan Pegeringsingan juga punya urap. Ada satu jenis urap yang sudah langka dan sangat jarang dibuat di tempat lain. Iya, nyemak banyak tapi ya nih ulung-ulung kan. Nah ini urap. Nama saya Komang Landep. Saya dari lahir di sini Tenganan. Diikuti oleh warga. Mereka bikin sumur bener sumur nih pakai tiga makan. Saya mau ambil airnya. Wih, udah nih. Ya, udah, sebentar. Bersihin dulu. Ya, beli komang. Oke, beli komang. Ini nama alatnya apa? Ini alatnya klau. Ini Ini tradisional ya, asli Tenganan. Asli Tenganan. Teknik memarut kelapa ini disebut nglau. Sedangkan alatnya sendiri adalah klau. Kalau di sini diparut, dicari santannya, dipakai bikin sayur rononan yang tadi. Kalau yang ini kita cari isinya itu kelapa, dagingnya itu. Pakai klau. Iya, karena teksturnya dia kan jadi lebih keras kayak. Nyuh, berasal dari nyuh. Nyuh itu sudah diproses. Nyuh ya. Kalau nyuh itu kan masih bungkulan ya. Kalau sudah nyuh itu kan makanan. Artinya sudah diparut ya. Ya. Beli komang, ini kita mau bikin apa beli? Bikin nyunyu klau. Lepas apa Bin? Ini mau proses ngaduknya. Ini kelapa, daging, bumbu. Yang tadi nih, kasih air kaldu. Rebusan ayam Ini yang kita tadi udah rebus pakai ya ayam tadi. Enaknya. Udah bau ya. Itu kan bumbunya ada lengkuas, bawang putih sama kemiri yang disangrai itu. Yang bikin baunya Kemiri ya. ya, kemiri disangrai. Sama Daging ayam kampung kalau ayam kampung. ya. Yang bikin gurih itu kelapa. Kelapa, karena kan kelapa harus kelapa gini, press baru Kelapa segar. kelapa segar. Sama bawang goreng. Ini kasih bawang goreng beli. Menikmati. Bagi masyarakat Bali, makanan juga bagian dari sesaji, sebagai bentuk persembahan bagi para dewa.
Dalam ritual munjung di desa adat Tenganan, masyarakat Hindu Bali menyisihkan sebagian makanan yang telah mereka masak untuk Canang Sari sebagai ungkapan syukur atau rasa terima kasih kepada Sang Hyang Widi. Oke, esensinya seperti apa, Bi, untuk tradisi munjung ini? Ini untuk kita, sebelum kita makan, kita aturan dulu untuk yang di atas. Sama ini kan untuk yang di bawah. Di skala itu. Dia nak masuk ke rumah, kita kasih dia di luar. Orang yang nggak kelihatan itu. Iya, berarti ada yang untuk yang atas, ada yang untuk yang bawah juga bagiannya. Kalau yang ini kan untuk yang leluhur kita di atas. Kalau yang sana untuk yang di bawah. Ya, seperti inilah. Ya, lodeh sedikit lodeh. Oh, lodeh ya? Nasi dulu. Nah. Banyak-banyak makan, Mas. Nah, itu Klau. ya, nyunyuh klau. Nyunyuh klau. Ini apa saja nih nganunya? Oh, nganu daging tadi ya. Daging ayam kampung, kelapa sama bumbu Bali. Klau. Ayam dan kelapa yang diproses dengan klau. Jadi bukan diparut. Beda, diparut. Dinaikin kuda dulu ya? Parutannya. Masyarakat Bali pada umumnya menggunakan bumbu dasar yang disebut base genep. Base berarti bumbu, genep berarti lengkap. Racikan rempah ini biasa dipakai di hampir semua masakan seperti lawar, sate lilit, dan ayam betutu. Base genep juga memiliki 4 unsur utama rempah, yaitu jahe, cekuh atau kencur, isen atau lengkuas, serta kunyit. Bumbu dasar Bali atau base genep sudah dikenal sejak zaman Bali kuno, seperti tertera dalam naskah kuno Daun Lontar di Penaban. Museum ini sebenarnya lebih kepada mengenalkan ke wisata edukasi ya. Jadi kalau misalnya museum yang lain itu dia lebih ke koleksi, tapi kami lebih memperkenalkan bagaimana proses dari awal lontar itu sendiri. Ini untuk dipelajari. Nah, di katalog ini biasanya itu ada beberapa naskah lontar yang dimana sudah kita catatkan seperti awig-awig, itu adalah tentang peraturan. Kemudian usada ini lebih ke ilmu pengobatan tradisional. Dalam naskah lontar usada, bumbu dan rempah makanan sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Ini adalah salah satu lontar usada. Nah, cara buka lontar yang benar itu seperti ini. Kami ada tekniknya. Ya seperti ini. Yang berat sudah pasti di kanan. Ya, yang berat pasti sudah pasti di kanan dan ya kita buka. Ya. Tahun berapa tahun? Kalau nggak salah ini umurnya kalau bisa sekitar 78 tahun kayaknya. 78 tahun. Iya. Ini tentang apa? Apa usada? Usada apa nih ini? Usada Kalimosadi Paribasa. Kalimosadi Sama juga Paribasa. satu dari lontar usada. Iya. Museum Lontar Penaban berdiri di sebuah lahan yang sejak lama dipakai seorang pendeta Hindu. Dan salah satu tanaman khas di sini adalah bawang adas, yang kini biasa dipakai untuk ramuan seduh serta berkhasiat obat. Ya, ini adalah tanaman aslinya yang di tanah. Ini bawang adas. Nah, ini yang sudah kami cabut. Bawang adas juga salah satu dari isi lontar yang memang kita kutip. Itu dia bagus untuk panas dalam dan demam kalau dari lontar. Ya karena seperti kita bisa lihat dari warnanya, dia itu warna merah, jadi sangat kaya akan antioksidan.
Dalam masyarakat tradisional, rempah juga dikenal memiliki khasiat obat. Konsep di mana makanan adalah obat itu sendiri berbeda dengan masyarakat modern, di mana makanan dan obat adalah konsep yang terpisah. Usaha untuk mendokumentasikan pengetahuan kuliner juga dilakukan pada era Soekarno. Sebuah restoran bernama Pitaloka mengusung konsep buku Mustika Rasa. Buku ini diterbitkan pada masa pemerintahan Soekarno, tahun 1963. Saya dari awal sih amazed banget tentang Mustika Rasa karena belum pernah dengar, bahkan generasi muda kita itu belum pernah dengar kayaknya Mustika Rasa ini ya Pak ya, buku yang di dalamnya lengkap banget dari Sabang sampai Merauke. Apa lengkap? Resep masakan Indonesianya ada di sini. Kita satu-satunya Pitaloka yang mengangkat tema kolonial Belanda, Indonesia autentik, masakannya, dan Bapak Insinyur Soekarno. Bumbu Bali itu yang komplit itu dinamakan basa genep. Jadi lengkuas, bawang merah, bawang putih, lada, kunyit, semua bahan-bahan yang ada di dapur itu dijadikan satu. Itu yang dinamakan basa genep. Jadi betutu itu kita rebus dulu menggunakan bumbu genep itu biar empuk, baru kita oven. Sekarang ya kita pakai oven dulu. Kita tanam di ini Pak, tanam di tanah. Buku ini juga berisi lebih dari 1000 resep tradisional masakan Indonesia. Dan tak hanya resep, Mustika Rasa pada dasarnya adalah manifesto kedaulatan pangan Indonesia. Kedaulatan yang bersumber pada keragaman hayati dan alam Indonesia. Bumbunya apa aja? Oh, lengkap bumbunya. Bumbu-bumbulan itu. Ya. Jahe, kunir. Kunyit, lengkuas, raciannya yang beda. Tergantung tangannya. Tergantung tangannya yang racik. Bumbu genap enggak? Iya, lengkap. Kami mencoba belayak Masakan khas Karangasem. Dan di adat Bali, kaitan antara kuliner, budaya, agama, dan kelestarian alam masih nampak jelas. Tak akan ada beragam sajian kuliner tanpa keragaman rempah, dan tak akan ada keragaman rempah tanpa kelestarian hutan, sumber hayati, dan keragaman tanaman.
Thank you.